Selamat pagi Jess. Jess, ini komen ini sebetulnya saya tidak mau replay nih. Beneran, saya tidak mau replay karena saya tidak punya kewajiban untuk mereplay. Karena saya tidak mau membuat sebuah polemik gara-gara saya mereview yang bukan urusan saya, yang bukan tipe saya ya, metode saya. Saya tidak mau mereplay. Tapi karena sekian banyaknya orang yang minta sama saya untuk mereplay, yang saya ambil salah satu komen yang berhubungan, tapi saya tidak akan berbicara di situ ya. Komennya seperti ini dari Pak Kenzo Aing Gosali. Dok, ini saya dipanggil Dok lagi ya. Saya ikut IF kok malah kurus banget. Nah, yang pertama saya mau menjawab bahwa saya tidak pernah tahu apa itu IF. Karena memang saya tidak pernah mempelajari apa itu yang disebut sebagai IF. Jadi saya tidak akan pernah mau mereplay atau mau berurusan dengan apa yang kamu sebut IF. Tapi saya mendapatkan kiriman tentang apa yang kamu tanyakan ya Pak. Sebentar, saya balikkan kamera saya. Nah, inilah kiriman yang dikirimkan ke saya tentang apa yang sampean tanyakan Pak Kenzo. Ya, di sini ada tulisan merah. Kemudian ada tulisan di bawahnya yang hurufnya mirip dengan pertanyaanmu. Ya, ada diet, terus kemudian ada huruf I dan F di sana. Disebutkan di situ bisa menjadi senjata makan tuan. Nah, ini penjelasannya ada di sini, ya. Penjelasannya ada di sini nih, ya. Kalau tahu aku, nah, kurang lebih di sini juga dikatakan pantesan aku gitu ya. Terus kemudian di sini disebutkan, yang pengen baca nanti di post aja ya videonya ya. Ini benar, ada yang meyakinkan sendiri, kemudian ada yang begini ya. Ini komen-komen yang muncul di sana, pantesan aku gitu. Inilah yang saya tidak mau mereview yang bukan ranah saya. Jadi saya tidak akan berbicara seperti apa yang Bapak tanyakan. Banyak orang yang WA banyak orang yang mereplay di komen message-nya. Oh, ini kayak, oh ini seperti, oh ini disebut, oh ini seperti gitu. Semua orang itu menyamakan, mungkin karena dia pernah tahu sehingga menyamakan, oh ini IF, oh ini keto. Saya nggak ngerti Pak, kalau saya ditanya seperti itu. Sekali lagi ya, saya tidak punya ranah untuk menjelaskan secara medik karena saya bukan dokter. Tapi saya mau menjelaskan secara fungsi untuk kita bisa sehat dengan fungsi. Yang saya sampaikan selalu sudah selama 8 tahun ini. Dari tahun 2019 saya sudah mengkampanyekan sehat bersama dengan racikan Makcin. Itu kampanye saya. Untuk orang-orang yang tidak punya penyakit, ya, orang-orang yang tidak punya penyakit, metodenya tetap sama. No breakfast, no meal, no dinner. Itu metodenya sama. Hanya di jam 1 sampai jam 6 sore kamu bebas mau makan apapun, tidak ada larangan. Untuk yang tidak ada masalah degeneratif, untuk yang tidak punya masalah penyakit, bebas. Kamu di antara jam 1 sampai jam 6 sore mau makan apa saja itu urusanmu, tidak ada masalah. Tetapi kamu harus melakukan yang namanya gym. Kamu harus melakukan yang namanya 10.000 langkah. Kenapa? Karena hidupmu itu bukan hari ini. Hidupmu itu adalah 10-20 tahun nanti ketika kamu selesai kerja. Syukur-syukur sebelum 10-20 tahun kamu udah knock out sama malaikat dan pulang ke rahmatullah. Nah, tidak ada masalah itu gitu. Syukur-syukur kan. Tapi kalau kamu dikasih kesempatan sampai 10-20 tahun lagi kamu hidup dan pensiun, kalau kamu tidak menjaga mulutmu dari asupan di mana kamu no breakfast dan no dinner meal, maka kamu akan beresiko menghabiskan uangmu itu di ranjang termahal di muka bumi ini
gitu. Tetapi kalau untuk kamu yang sudah punya masalah degeneratif, artinya degeneratif itu adalah sel tubuhmu gagal meregenerasi. Nah, biasanya terjadi di usia 35 tahun ke atas. Kamu sudah bermasalah dengan gula darah, kamu bermasalah dengan ginjal, kamu bermasalah dengan empedu, kamu bermasalah dengan jantung, kamu bermasalah dengan pankreas, kamu bermasalah dengan osteoporosis, kamu bermasalah dengan otak ya, Alzheimer, kamu bermasalah dengan apapun itu ya, darah tinggi mungkin. Ya, kenapa dari tadi saya tidak menyebut kolesterol? kamu harus paham di situ, karena kolesterol bukan masalah. Kolesterol itu sahabat kesehatan. Makanya saya tidak menyebut kolesterol itu masalah. Ya, kalau kamu sudah bermasalah dengan degeneratif, maka terbaik kamu jam 1 sampai jam 6 sore harus menyingkirkan yang namanya nasi, gula, tepung, gorengan, cemilan, jajanan, kue, dan minuman-minuman manis. Makanlah telur, ikan, daging. Telur, ikan, daging yang dimasak sudah mengandung gula yang tadi saya sebutkan. Jadi kamu tidak perlu mengasupkan itu lagi ke tubuhmu, karena tubuhmu sudah ada pecahan gula dari telur, ikan, daging, seafood yang kamu masak. Sesimpel itu cara-cara saya men-treat tubuh ini. Ya, kalau kamu mau ikut, monggo silakan. Jadi bangun tidur, kamu minum racikan Makcin. Ini kamu bisa dapetin, minta linknya sama Vira ya. Udah bening ya Jess? Udah bening ya? Ini seduhan yang kesekian kali. Udah lebih dari 5 kali diseduh itu. Ya, kamu minta linknya sama Vira untuk bisa membeli racikan Makcin, supaya tidak nyasar sama yang pelasu-pelasu itu banyak banget. Ada yang meniru fotonya Makcin juga, ada yang meniru namanya Makcin juga, tapi bukan Makcin. Ya, saya tidak mereview sekalian pun itu, tidak perlu, tidak ada gunanya. Karena bukan racikan saya, ngapain saya mau ikut campur, kan tidak perlu. Ya, jadi tidak sarapan, jam 11 mulai makan telur. Kamu bisa makan telur 2, kamu bisa makan telur 3 di jam 11, jam 12, jam 1 siang. Itu waktu makan yang terbaik untuk lambungmu sehat. Paginya jangan disarap-sarapin. Pak, kalau saya masih minum obat, Pak, OBAT yang pagi kamu minum sekalian di pagi hari. Minum bersama dengan racikan Makcin. Nah, racikan Makcin 1 hari bisa diminum, diseduh 5 kali boleh. Kalau kamu mau seduh lagi sampai 8 kali silahkan. Tubuhmu 1 hari membutuhkan 8 sampai 12 gelas seperti ini ya. 12 gelas seperti ini 1 hari membutuhkan. Kalau berat badanmu 80 kilo lebih, kamu butuh 15 gelas lebih minum. Bisa racikan Makcin, bisa air putih. Kalau saya racikan Makcin diseduh terus ya, sampai bening, sampai malam mau tidur saya masih minum. Karena 1 saset untuk diseduh seharian buat saya. Nah, di antara jam 1 sampai jam 6 sore kamu mau milih makan apa? Nah, itu kamu lakukan. Sekali lagi, kalau kamu tidak punya masalah yang namanya degeneratif metabolik dan komplikasi, silakan kamu mau makan apa aja, tidak ada tantangan. Tapi kalau kamu sudah kena penyakit metabolik, singkirkan tepung, gorengan, minyak goreng ya, nasi, kue, minuman-minuman manis, semuanya itu singkirkan. Makan telur, ikan, daging, dan seafood. Ditem lebih bagus, dikukus lebih bagus. Nah, mulai jam 6 sore selesai, jam 7 malam kamu hitung, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, ini lambung kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, insulin turun. Jam 4 kamu bangun, boleh. Kalau mau sholat, minum racikan lagi. Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Lihat, 16 jam sudah. Ya, 16 jam. 16 jam, jam 18 sih. Saya ngitungnya salah tadi. 7, 8, 9, 10 pankreas turun, lambung kosong. 11, 12, 13, jam 1, jam 2 insulin turun. Jam 3, jam 4 boleh minum kalau bangun. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 16 jam kamu sudah makan sel. Dan jam 11 boleh makan telur. Dan ulang aja setiap hari. Kalau punya penyakit yang lebih parah lagi, bisa 24 jam tidak makan.
dilipat 48 jam tidak makan, dan dilipat lagi 72 jam tidak makan. Itu cara mentreat tubuh untuk kamu punya